Akhir-akhir ini kita melihat banyak banget pemberitaan yang membuat kita bertanya, inikah demokrasi? Atau apakah demokrasi di negara kita ini masih berjalan? Atau cuma terlihat berjalan? Kita punya pemilu, kita punya partai politik, kita punya dewan perwakilan, tapi di saat yang sama kita ngerasa suara kita nggak ada artinya sama sekali. Mahasiswa turun ke jalan, tapi sering dianggap mengganggu. Kritik publik muncul, tapi cepat dibalas dengan narasi tidak paham, terprovokasi, atau punya agenda politik. Bahkan terbaru adalah antek-antek asing, dan sayangnya ucapan ini pertama kali keluar dari seorang pemimpin tertinggi di negara kita. Di sosial media, beda pendapat bukan lagi diajak debat, tapi langsung ditempelin label buzzer, oposisi sakit hati, penjilat kekuasaan, atau pembenci pemerintah. Dan baru-baru ini publik kembali terlibat polemik di UGM misalnya, sebuah forum dialog yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah berujung ricuh dan dibubarkan mahasiswa. Sebagian pihak menilai ini mencederai demokrasi. Di sisi lain, mahasiswa menyebutnya sebagai ledakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan merasa dialog tidak berjalan setara. Dari sini kita harus jujur, kalau pemerintah datang membawa dialog, tapi publik sudah tidak percaya, apakah itu masih dialog? Tapi kalau mahasiswa menolak forum dengan cara membubarkan, apakah itu juga bisa disebut demokrasi? Dan disinilah masalahnya. Demokrasi Indonesia bukan hanya sedang diuji oleh pemerintah. Demokrasi Indonesia juga sedang diuji oleh rakyatnya sendiri. Kasus UGM menarik karena memperlihatkan dua luka sekaligus. Di satu sisi, pembubaran forum diskusi jelas problematis. Dalam demokrasi, ruang dialog harus dijaga. Kalau setiap forum yang tidak kita sukai langsung dibubarkan, maka kita sedang membunuh prinsip yang kita bela sendiri. Di sisi lain, kita juga tidak bisa pura-pura bahwa kemarahan mahasiswa muncul dari ruang kosong. Mahasiswa menyebut insiden ini sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Mereka merasa ada banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Ada jarak antara elit dan publik, dan ada ketimpangan dalam cara dialog yang dilakukan. Dan disinilah masalah. Pemerintah mungkin merasa kami sudah datang untuk berdialog, tapi publik bisa merasa kalian datang setelah keputusan dibuat, setelah suara kami tidak mendengar lalu menyebutnya dialog. Dua-duanya harus dibaca, karena demokrasi bukan hanya soal menyediakan panggung. Demokrasi juga memastikan panggung itu setara. Kalau pejabat datang dengan mikrofon, panggung, keamanan, dan narasi resmi, sementara mahasiswa hanya diberi ruang kecil untuk bertanya, itu bisa terasa seperti sosialisasi, bukan dialog. Tapi kalau mahasiswa merespon dengan membubarkan forum, itu juga bisa merusak legitimasi moral dan kritik mereka sendiri. Maka kasus UGM bukan hanya sekedar soal siapa benar dan siapa salah. Ini adalah gejala awal kepercayaan publik yang sedang menurun. Dan ketika kepercayaan menurun, dialog yang seharusnya menjadi jembatan justru bisa berubah menjadi medan benturan. Demokrasi tidak akan sehat kalau pemerintah hanya ingin menjelaskan, tapi tidak benar-benar mendengar. Tapi demokrasi juga tidak sehat kalau rakyat hanya ingin melawan, tapi menutup ruang percakapan. Sekarang kita bicara tentang sisi masyarakat. Kita sering menuntut pemerintah mendengar kritik, tapi jujur saja, apakah kita sebagai rakyat juga siap mendengar pendapat yang berbeda? Di media sosial, ruang diskusi sering berubah menjadi ruang perang. Kalau seseorang mengkritik pemerintah, langsung dicap oposisi sakit hati. Kalau seseorang membela kebijakan pemerintah, langsung dicap buzzer. Kalau ada yang mencoba netral, malah diserang dari dua arah. Masalahnya, kita hidup di era algoritma. Menurut Abji, pengguna internet Indonesia pada 2024 sudah mencapai lebih dari 221 juta, atau sekitar 79,5% dari populasi kita. Artinya, ruang demokrasi terbesar kita hari ini bukan hanya di gedung DPR. Ruang demokrasi terbesar kita adalah sosial media dan timeline. Timeline punya satu masalah besar. Ia memberi apa yang kita ingin lihat, bukan selalu apa yang kita perlu kita tahu.
Kalau kita suka konten yang marah-marah, kita akan diberi lebih banyak kemarahan. Kalau kita percaya satu narasi, algoritma akan membantu membuat narasi ini seperti kebenaran mutlak. Akhirnya kita hidup di dalam echo chamber. Kita merasa sedang berpikir kritis, padahal kita hanya sedang mengulang keyakinan kelompok sendiri. Demokrasi tidak bisa sehat kalau rakyatnya hanya ingin menang debat, bukan mencari kebenaran. Kita sering lupa bahwa orang-orang yang berbeda pendapat bukan otomatis musuh. Orang yang mengkritik tokoh pilihan kita bukan otomatis pembenci. Orang yang mempertanyakan kebijakan bukan otomatis anti pemerintah. Tapi budaya politik kita sering bergerak ke arah sebaliknya. Kita lebih cepat melabeli daripada memahami. Lebih cepat membagikan potongan video daripada mencari konteks utuh. Lebih cepat marah daripada membaca. Padahal demokrasi membutuhkan kedewasaan mental. Demokrasi bukan hanya hak untuk berbicara, tapi juga kemampuan untuk mendengar sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau rakyat hanya mau mendengar kelompoknya sendiri, maka yang tumbuh bukan demokrasi, yang tumbuh adalah fanatisme. Satu lagi yang membuat demokrasi terasa tidak berjalan adalah melemahnya oposisi. Secara formal, partai-partai tetap ada, DPR tetap bekerja, fraksi tetap lengkap, tapi publik merasa bahwa kekuatan penyeimbang di parlemen tidak cukup keras, tidak cukup jelas, atau terlalu mudah masuk ke lingkar kekuasaan. Padahal demokrasi butuh oposisi. Bukan oposisi yang asal menolak, tapi oposisi yang menguji. Kalau pemerintah bilang program ini bagus, oposisi harus bertanya, dananya dari mana? Kalau pemerintah bilang kebijakan ini untuk rakyat, oposisi harus bertanya, rakyat yang mana? Kalau pemerintah bilang semuanya terkendali, oposisi harus bertanya, data lapangannya mana? Tanpa oposisi yang kuat, kritik akhirnya pindah ke jalanan, kampus, media sosial, dan ruang-ruang informal. Itulah kenapa mahasiswa menjadi penting. Karena ketika parlemen terasa terlalu pelan, kampus sering menjadi tempat pertama di mana kegelisahan publik menemukan suara. Tapi suara mahasiswa juga harus dijaga kualitasnya. Kalau kritik berubah menjadi kemarahan tanpa strategi, kekuasaan akan lebih mudah mengabaikannya. Mungkin jawabannya bakal ngebuat banyak orang yang tidak nyaman. Kita semua belum sepenuhnya siap. Rakyat belum siap kalau masih menganggap beda pendapat sebagai permusuhan. Pemerintah belum siap kalau masih menganggap kritik sebagai gangguan. Siap kalau lebih mengejar kemarahan publik daripada kejernihan informasi. Mahasiswa juga belum siap kalau ruang berdialog langsung ditutup hanya karena lawan bicara tidak disukai. Tapi justru disitulah demokrasi bekerja. Demokrasi bukan sistem manusia yang sempurna. Demokrasi adalah sistem untuk manusia yang bisa salah, tapi masih diberi ruang untuk mengoreksi aturan satu sama lain. Demokrasi jarang mati dalam satu malam. Ia mati pelan-pelan. Saat kritik dianggap musuh, saat diskusi dibubarkan, saat pemerintah hanya mau mendengar pujian, saat rakyat hanya mau mendengar kelompoknya sendiri, saat oposisi melemah, saat kampus kehilangan ruang aman untuk berpikir, saat kita lebih suka melabeli daripada memahami, maka pertanyaannya, siapkah kita berdemokrasi secara utuh? Pertanyaan ini bukan hanya untuk pemerintah, ini pertanyaan untuk kita semua, untuk pejabat yang memegang kuasa, untuk mahasiswa yang turun ke jalan, untuk partai politik yang duduk di parlemen, untuk media yang membentuk opini, dan kita, warga biasa yang setiap hari ikut membangun atau merusak demokrasi lewat cara kita berbicara. Demokrasi yang utuh bukan demokrasi yang selalu tenang. Demokrasi yang utuh adalah demokrasi yang berani ribut, tapi tetap memberi ruang untuk mendengar. Berani berbeda, tapi tidak saling mematikan. Berani mengkritik, tapi juga siap dikritik. Karena kalau semua orang hanya ingin didengar, tapi tidak mau mendengar, maka yang kita punya bukan demokrasi. Yang kita punya hanyalah keramaian. Dan mungkin setelah video ini, pertanyaan paling penting bukan lagi apakah pemerintah siap dikritik, apakah kita siap mendengar sesuatu yang tidak kita setujui.